Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rencang-rencang saya kabarnya? Mudah-mudahan rencang-rencang saya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menghadapi ujian kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Aryawan Wibowo dalam Lanting Kutoarjo channel ini yang selalu menyuguhkan video tentang napak tilas sejarah berdirinya kota Kutoarjo yang kita cintai. Nah, rencang-rencang saya ucapkan terima kasih buat rencang-rencang saya yang sampai sekarang masih setia dengan channel kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat rencang-rencang saya yang baru saja join ya dengan channel ini. Dan tetap saya sarankan buat rencang-rencang saya yang baru join untuk mengikuti channel ini dari awal supaya rencang-rencang saya bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap ya tentang sejarah Kutoarjo ini hingga tuntas ya rencang-rencang saya. Sebelum kita melanjut ke tahapan berikutnya ya biasalah rencang-rencang saya tradisi subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain atau rencang-rencang saya yang lain supaya rencang-rencang saya yang lain bisa mengikuti channel kita ya. Dan juga jangan lupa pencet belnya yang keras-keras ya supaya rencang-rencang saya bisa mengikuti, bisa mendapatkan notifikasi saya yang terbaru. Dan saya sendiri juga lebih bersemangat dalam memproduksi video-video saya tentang napak tilas sejarah Kutoarjo ini ya rencang-rencang saya. Nah, pada episode yang ke-11 ini ya rencang-rencang saya kita akan membahas sosok yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau ini adalah penerus dari Bupati Kutoarjo yang pertama Surokusumo ya, yang sekarang ini dilanjutkan oleh kerabat ya saat ini ya. Biasanya itu turun dari keturunan kandung ya. Tapi pada saat setelah Surokusumo ini ternyata Belanda menunjuk salah satu kerabat ya, bukan dari keluarga kandung dari beliau, tapi dari kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Siapa beliau? Beliau adalah Raden Adipati Pringgoatmojo. Bagaimana kisah cerita tentang beliau? Mari kita langsung saja kita ikuti episode yang ke-11 ini tentang Raden Adipati Pringgoatmojo. Oke? Setelah Raden Adipati Aryo Surokusumo wafat, yang merupakan Bupati pertama Kutoarjo, beliau dimakamkan di sebuah wilayah yang bernama Makam Ageng Luano atau Umbul Luano. Yang di masa sekarang ini makam beliau terletak di wilayah Kecamatan Luano, Kabupaten Purworejo. Setelah itu, tampuk pimpinan Bupati Kutoarjo akhirnya dilanjutkan oleh salah satu kerabat dekat pejabat dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang tidak lain adalah buyutnya dari Hamengkubuwono pertama yang bernama Raden Adipati Pringgoatmojo. Pada tahun 1859, Raden Adipati Pringgoatmojo resmi dilantik menjadi Bupati kedua Kutoarjo yang bergelar Raden Tumenggung Pringgoatmojo. Setelah beliau resmi menjadi Bupati kedua Kutoarjo, beliau melanjutkan proyek yang sudah dimulai oleh Raden Adipati Surokusumo, yaitu pembangunan infrastruktur gedung pemerintahan Kabupaten Kutoarjo, yang antara lain adalah gedung pemerintahan Kabupaten Kutoarjo, gedung kepatihan, alun-alun, Masjid Agung Kutoarjo, rumah dinas dan kontroler di Dusun Tegal, Desa Senepo, yang sebagian masih utuh dan sekarang dijadikan untuk Mapolsek Kutoarjo.
dan juga kantor Landrat atau kejaksaan di sudut alun-alun Kutoarjo yang sekarang dimanfaatkan oleh kantor PDAM. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah Kabupaten Kutoarjo dibagi menjadi 4 kawedanan. Wilayah utara adalah Kawedanan Kemiri, wilayah barat adalah Kawedanan Pituruh, wilayah selatan adalah Kawedanan Ketawang, dan wilayah timur adalah Kawedanan Purwodadi. Di saat 2 tahun beliau memerintah, tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1861, daerah Kutoarjo dilanda banjir bandang yang sangat besar dan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Tinggi air banjir bandang mencapai 4,5 meter. Banyak rawa-rawa yang tertimbun oleh material yang dibawa banjir mencapai 1 meter di beberapa tempat. Kabupaten Kutoarjo mengalami kerusakan yang besar sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ditimbulkan banjir yang merendam hampir seluruh Kutoarjo, karena memang daerah ini terkenal banyak rawa-rawanya. Selama periode tahun 1861 sampai 1870 masa pemerintahnya, kota yang lama dipindahkan ke tempat yang baru seperti yang ada sekarang, dan diadakan usaha-usaha perbaikan agar pembuangan air berlangsung dengan cepat. Pada tahun 1864 dapat diselesaikan sebuah pembangunan bendungan Kalimenang yang manfaatnya bagi pertanian bisa dirasakan sampai sekarang dengan cara mengeringkan sebagian air dari Kali Lereng. Pembangunan Seluwis atau pintu air bendungan Cokroyasan dan Rembuk selesai pembangunannya tahun 1856 yang kegunaannya untuk melepaskan kelebihan air yang ditimbulkan oleh banjir bandang, sedangkan pembangunan pembagian air atau slekor yang pelaksananya baru dapat dilakukan sekitar tahun 1913 di bawah pemerintahan Pangeran Purwoatmojo. Pada tahun 1870, Pangeran Tumenggung Pringgoatmojo meletakkan jabatannya sebagai Bupati Kutoarjo yang telah diperintahnya selama 10 tahun, mulai dari 1860 sampai 1870. Yang kemudian kepemimpinan Kabupaten Kutoarjo dilanjutkan oleh putra sulungnya yang bernama Pangeran Purwoatmojo. Nah, ini dia makam dari Raden Mas Tumenggung Pringgoatmojo, Bupati kedua Kutoarjo semenjak kepindahannya dari Tlatah Senaung Daleman menuju Desa Senepong yang akhirnya berubah menjadi Kota Kutoarjo. Nah, ini dia Rencang Sawe. Ini adalah makam dari Raden Ayu Tumenggung Pringgoatmojo ya. Ini karena ini adalah istri dari Raden Mas Tumenggung Pringgoatmojo. Rencang Sae, sekarang kita berada di komplek pemakaman Tumenggungan ya, yang bernama Bumi Satria Kaliwatu Bumi ya. Komplek pemakaman Tumenggungan di sini terdiri dari cuma tokoh satu ya, kemudian Pringgoatmojo seperti sekarang yang kita sedang bahas ya, Raden Adipati Pringgoatmojo beserta Garwo sana. Kemudian di sini ada Purwoatmojo yang ada di bawah sana, itu Raden Adipati Purwoatmojo, dan Bupati Kutoarjo yang terakhir yaitu Purwo Hadikusumo yang ada di sebelahnya yang nanti akan kita
syuting nanti di habis dari makam beliau ini dari Pingu Armando ya. Cuma satu yang memang tidak dimakamkan di sini yaitu Raden Adipati Surokusumo di daerah Wano, dan kita bahas pada video kita yang ini letaknya sebelah persis dengan makam beliau Raden Sumantoko pertama atau yang ini dia yang jika kita track dari awal ya, dari Sumantoko 1 ya, berarti beliau ini merupakan Bupati Kutoarjo yang ke-7 ya, karena kita tahu bahwa Sumantoko itu merupakan Bupati yang pertama yang berjulukan Raden Adipati Sumantoko 1, kemudian disusul Sumantoko 2, Sumantoko 3, kemudian Sawunggaleh 1, kemudian Sawunggaleh 2 yang kelima, kemudian memasuki era Kabupaten Kutoarjo yaitu Bupati yang ke-6 yaitu Raden Adipati Surokusumo. Tapi kalau kita track dari awal berdirinya Kabupaten Kutoarjo, berarti Surokusumo atau Raden Adipati Surokusumo merupakan bupati yang pertama jika di track dari berdirinya Kabupaten Kutoarjo di tanah yang baru yaitu di Desa Senepo ya. Tapi kalau kita tracking dari awal, ini merupakan bupati yang ke-7 sekaligus juga bupati yang kedua setelah Surokusumo ya. Kemudian diikuti oleh bupati yang ke-8 yaitu Purbo Atmojo, dan yang ke-9 yang terakhir itu adalah Purbo Adikusumo. Itu rencana. Jika dilihat dari sejarah ya rencana saya, beliau ini juga ternyata memiliki jasa yang sangat besar sekali terhadap pembangunan kota Kutoarjo ini, terlebih setelah dilanda banjir bandang setinggi 4,5 meter. Tentunya pembangunan infrastruktur gedung pemerintahan Kabupaten Kutoarjo ini tidak semudah yang kita bayangkan, yang akhirnya hasilnya masih kita atau bisa kita rasakan sampai saat ini rencana saya. Oke, rencana-rencana saya semuanya, begitulah cerita di episode yang ke-11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rencana-rencana saya semuanya ya. Dan saya ucapkan terima kasih pula buat rencana saya yang sudah mengikuti dan menyaksikan video ini hingga tuntas. Dan untuk episode yang berikutnya, ini lebih seru lagi rencana-rencana saya, karena kita akan membahas sosok yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal sekali terhadap jasa-jasanya bagi kota kita tercinta Kutoarjo ini. Siapa beliau? Beliau adalah Pangeran Purbo Atmojo ya. Di samping beliau adalah seorang bupati, beliau adalah seorang insinyur pengairan pertama kali di Indonesia. Pada episode yang ke-12 kita akan menunjukkan sebuah hasil karya yang sangat luar biasa sekali dari Pangeran Purbo Atmojo ya. Sebuah pembangunan infrastrukturnya sangat masif dan luar biasa sekali, sampai manfaatnya dari hasil pembangunan tersebut masih bisa kita rasakan hingga sekarang ya. Penasaran? Maka jangan kemana-mana, ikuti terus channel kita Landing Kutoarjo hingga tuntas ya. Sampai ketemu di episode yang ke-12 ya, yang ke-12 tentang Pangeran Purbo Atmojo yang sangat luar biasa dan fenomenal ya. Dari Telatah Ashram Edupak Yogyakarta, saya Aryawan Wibowo nyun pamit ya. Jika ada suatu kesalahan itu datang dari saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.